Halo semuanya, selamat pagi. Saya Dewi Diananta Fortuna Maria Sitorus dari kelas 9B akan meresensikan buku novel, tapi melalui video, bukan melalui tulisan. Nah, jadi buku yang akan saya resensikan yaitu buku Cool Boy versus Cool Girl. Oke, mari kita mulai dari identitas buku. Identitas buku judulnya itu Cool Boy versus Cool Girl. Terus pengarangnya itu si Prisma Cynthia, Kak Prisma Cynthia, penerbitnya dari Lovable. Tahun terbitnya itu 2019 dan jumlah halamannya itu 352 halaman. Nah, sekarang kita jadi dalam buku Cool Boy versus Cool Girl ini itu terdapat 53 chapter. Tapi aku baru baca sampai chapter ke-8, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Let's go to the video. Nah teman-teman, jadi ceritanya ini dari chapter pertama. Jadi ada dua pemeran inti di sini, si Cool Boy sama si Cool Girl. Jadi Cool Boy ini namanya Novan. Kita bakalan ngebahas penokohannya dulu ya. Jadi si Novan ini dia tuh anaknya bandel. Tetapi anaknya bandel sering dipanggil ke ruang BK, terus sering menghadap sama kepala sekolah. Tapi dia pintar, jadi dia sebenarnya selalu diancam untuk DO, drop out gitu kan. Tapi karena kepintarannya, jadi dia nggak pernah di DO selama kepintarannya masih membuat dia aman di sekolah itu. Terus si Cool Girl ini namanya Keisa. Keisa ini dia murid baru di SMA Taruna Bakti. Dia pindahan dari SMA Yudhistira. Oke, mari kita mulai ya teman-teman. Jadi pada hari pertama si Keisa masuk ke sekolah SMA Taruna Bakti, dia pindahnya itu waktu kelas 12. Jadi dia masuk ke kelas 12 IPA 2. Nah, jadi sebelum dia masuk ke kelasnya, dia harus mengisi formulir-formulir terlebih dahulu ke ruang kepala sekolah. Nah, di ruang kepala sekolah ini dia masuk tuh kan. Tiba-tiba dia dengar suara kepala sekolah ini kayak bentak seseorang gitu. Ternyata kepala sekolahnya ini lagi ngebentak si Novan karena dia buat onar lagi di sekolah itu. Nah, jadi masuk dia kan, selamat pagi pak. Pagi kata bapaknya gitu kan. Nah, saya murid baru pak gitu. Oh iya, kamu Keisa kan namanya? Iya pak. Itu pokoknya lah kan cerita percakapan orang itu gitu ya kan. Terus udah diisi formulirnya. Karena si Novan sama si Keisa ini sekelas, yaitu kelas 12 IPA 2. Nah, jadi si Novan ini diperintahkan oleh bapak kepala sekolah itu untuk mengantar si Keisa ini ke ruang kelas. Tapi karena si Novan ini dikenal dengan kebandalannya, karena si Novan ini tidak mau mengantar terlebih dahulu karena dia lapar, jadi dia pergi ke kantin terlebih dahulu. Sempat dia mau ke kantin, si Keisa langsung memberontak. Kita kan mau ke kelas, kenapa jadi ke kantin? Terus sampai kenapa? Pergi aja lo ke sana. Paling-palingan lo pasti kesesat. Kayak gitu. Ya udah deh, si Keisa ikut sama si Novan. Nah, makanlah mereka di situ kan. Terus tiba-tiba waktu mereka lagi makan, datang guru namanya Pak Dodi ngemarahin mereka. Ketahuan gitu istilahnya kan. Ketahuan mereka dimarahin, baru mereka disuruh cepat-cepat pergi ke kelas mereka, ke kelas 12 IPA 2 ya kan. Suruh baru masuk mereka. Guru yang sedang ngajar di situ sudah tahu kalau pasti Novan bakalan terlambat dan pasti bakalan buat onar lagi. Tetapi kali ini dia bersama siswi baru yang belum dikenal sama kawan sekelasnya. Nah, jadi di situ si gurunya mempersilahkan si Keisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya kan? Terus si Keisa memperkenalkan diri dong. Dia gini, perkenalkan nama saya Keisa Agnesia. Saya berasal dari SMA Yudhistira. Nah, semenjak dia perkenalan itu, cowok-cowok yang ada di kelasnya itu langsung gitu langsung. Nah, tiba-tiba bapak itu menjelaskan, udah siap nih kan, udah siap perkenalannya dan mereka udah disuruh duduk, tapi Novan disuruh push up selama sebanyak 20 hari. Nah, sudah selesai, bapak gurunya menerangkan tentang fisika dan membuat soal di papan tulis. Terus bapak itu bilang, siapa yang bisa jawab? Terus tiba-tiba Novan sama Keisa angkat tangan. Saya pak,
saya pak gitu. Terus ya silahkan maju. Nah mereka bertengkar tuh di situ, jangan nyantai gitu lah pokoknya. Nah, mereka siap dan berantem. Ih kok jawabannya sama, kok caranya sama, kamu nyantai ya gitu ya. Nah dari situ udah nampak tuh kepintaran mereka kan, terus mereka diutus sama bapak guru itu menjadi sekretaris 1 dan 2. Nah sekretaris pertamanya itu Keisha, sekretaris keduanya itu si Naufan. Nah semenjak itu mereka langsung gitu ekspresi mereka gitu kan. Terus mereka punya tugas sebagai sekretaris, yaitu selalu mengabsen dan mengumpulkan absen ke guru BK setiap istirahat kedua. Nah tapi karena si Keisha nggak mau, karena si Naufan tidak mau ngambil tangan sekretaris itu, jadi si Keisha kerja sendiri dong. Tapi dia dengan gerutu di hatinya gitu, kalau ada benci gitu sama si Naufan itu. Terus waktu sore harinya Keisha ini dijemputnya itu lama sama bapaknya ya kan. Sama bapaknya tuh jemput lama karena masih ada urusan di kantor. Nah itu masih sore banget tuh, di jajannya udah habis, air minumnya juga udah habis ya kan. Terus dia ngelihat tuh ada siswa yang main basket di lapangan basket ya kan. Jadi dia tergiur tuh sama air minum, karena si Keisha ini udah haus banget gitu kan. Tergiur dia sama air minum si siswa basket itu tadi. Dia mandang-mandang pengen banget dalam hatinya gitu ya kan. Terus dia ke situ lah kan. Terus tiba-tiba waktu dalam perjalanan dia mau duduk di tempat untuk menonton orang yang main basket, tiba-tiba kepalanya kena bola basket keras gitu kan. Jadi kayak buat puyeng gitu lah kan. Nah jadi ternyata yang nggak sengaja ngelempar itu tuh si Naufan. Jadi karena si Naufan ini diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala masalah yang dibuatnya, ya sudah dia tanggung jawab si Keisha. Dia ngangkat si Keisha, dia tusuk kakinya, dia bawa ke UKS gitu ya kan. Sampai waktu digendong sama si Naufan, si Keisha meronta-ronta, ih apaan sih lo, lepasin deh gitu. Nah keesokan harinya gak tahu kenapa tiba-tiba mood si Naufan udah gak bagus lagi. Jadi dia pergi ke rooftop sekolah untuk melampiaskan emosinya gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba moodnya. Tapi tiba-tiba musuh lamanya si Naufan ini datang. Padahal musuhnya ini dulu sahabat sama dia dari SMP. Tapi bisa jadi musuh karena ada masalah di si musuhnya ini, namanya Raffi. Si Raffi ini kayak memfitnah ibunya itu supaya ibu si Naufan ini benci sama si Naufan. Nah terpancing ibunya itu, jadi sekarang hubungan si Naufan dengan ibunya itu lagi nggak baik gitu kan. Dia udah sekitar 2 tahunan tinggal di apartemen sendirian, apartemen ayahnya. Kemudian harinya si Naufan lagi di dalam ruang musik, karena si Naufan ini kan pandai nyanyi sama pandai main gitar juga. Nah saat main gitar dia di ruang musik itu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruang musik itu dan mendengar dengan baik dan menatap si Naufan terus ya kan, sambil main gitar sambil mendengarkannya gitu ya kan. Enak gitu suara si Naufan itu. Terus setelah si Naufan selesai bernyanyi, seseorang ini bilang, hai kak, aku Zaskia dari kelas 10, katanya gitu ya kan. Zaskia dari kelas 10. Terus kata si Naufan, ngapain lo di sini? Kata Zaskia, enggak kak, gue yang megang kunci ruang musik. Jadi tadi sebenarnya gue mau kunci ruang musik ini, tiba-tiba gue dengar ada yang main musik, jadi gue masuk dan gue dengar dong. Si Naufan cuek aja karena dia nggak suka sama cewek yang terlalu gimana gitu sama cowok gitu lah pokoknya. Kamu pasti tahu. Terus tiba-tibanya 2 hari kemudian si Keisha ini dipanggil oleh Bu Hana, guru tata usaha, untuk mengisi daftar absen dari kelas 12 IPA 2 dan dikumpulkan pada jam istirahat. Nah pagi-pagi itu kan, itu pagi-pagi dikasih, pagi-paginya dia pergi kamar mandi untuk merapikan rambut
tiba-tiba di dalam kamar mandi dia bertemu 3 orang cewek satu geng gitu ya kan. Terus ketuanya itu namanya Feby. Si Feby ini mengaku kalau dia itu ceweknya si Naufan. Jadi dia marah dong, cemburu, karena kalau dilihat dia si Naufan ini dekat terus sama si Keisa, berantem terus tapi dekat gitu ya kan. Cemburu dong si Feby. Jadi kayak ininya si Keisa ini jadi dijatuhkannya, dan diri lagi si Keisa dijatuhkannya lagi sampai kakinya itu mengar. Jadi tiba-tiba si Naufan datang, si Feby kabur. Si Naufan datang, jadi si Naufan nggak tahu siapa itu yang salah. Jadi si Naufan datang langsung digendongnya. Si Keisa nggak mau dong gitu kan. Si Keisa jijik gitu kan. Apaan sih lo, jangan gendong-gendong, udah nggak usah banyak bacot katanya gitu kan. Nah, terus digendong lah sampai ke kelas dulu pertama, karena udah bunyi bel. Jadi kencang-kencang dia lari lah si Naufan ini kan sambil gendong si Keisa gitu kan. Nah, udah masuk ruangan, udah belajar. Tapi waktu istirahat pertama dia kesakitan, jadi dia di ruang aja belajar lagi. Tiba-tiba istirahat kedua dan dia lupa mengisi absen dari kelas 12 IPA 2. Nah, tiba-tiba dia diajak si Naufan untuk pergi ke UKS untuk mengobati memarnya dia. Nah, terus waktu udah sampai di situ sambil digendong gitu kan, si Naufan ngobatin, terus kesakitan lah kan sambil dipusuk gitu kakinya kan, kaki si Keisa. Terus tiba-tiba geng-gengnya si Feby itu datang dan marah ke si Naufan. Naufan, kamu kenapa gini sih? Kamu kan saya pacar aku, kamu kok lebih dekat sama orang sih? Terus si Naufan bilang, pacar. Kamu bilang pacar. Sejak kapan kita pacaran? Kata si Naufan gitu ya kan. Kamu yang dekat. Ulang. Sejak kapan kita pacaran? Lo yang selalu dekat-dekatin gue kan. Gue nggak suka sama lo, kata si Naufan gitu kan. Tapi kan gue udah sayang sama lo, kata si Feby. Karena udah kehabisan kata-kata si Naufan ini, jadi akhirnya dia cuman punya satu ide ini. Dia pura-pura nembak si Keisa. Jadi gini, Keis, gue sayang sama lo mau nggak jadi pacar gue? Dia buat rencana itu supaya si Feby ternganga gitu ya kan. Gak mungkin gitu lah di pikiran si Feby. Terus dijawab pertama si Keisa ini ragu akhirnya untuk mempersetujui apa yang dibilang si Naufan dan tidak akan diganggu sama si Feby lagi. Jadi dia disetujuinya lagi ya. Nah, sekian dulu ya dari resensi saya. Mungkin saya bakalan cerita tentang latar belakang si penulis. Prisma Cynthia Rahmantika itu adalah nama panjangnya. Lahir di Mojokerto tapi besar di Sidoarjo, jauh ya Bun. Ibu dari tokoh di novel ini masih pelajar sekolah 1 SMA yang bercita-cita ingin jadi dosen. Hobinya menulis, berimajinasi, dan nyanyi di kamar mandi. Siapa hobinya bernyanyi di kamar mandi? Terus si Prisma Cynthia ini pecinta matematika. Ya sudah kelihatan dari namanya, hehe. Prisma Cynthia Rahmantika. Prisma sama matikanya itu. Kalau ditanya siapa pacarnya penulis ada di Korea, bernama Kim Tae-hyun. Lebih tepatnya calon suaminya, awok. Buat kalian yang ingin mengetahui kegiatan penulis, silahkan follow akun sosial media dia ya. Di Instagram @prismacynthiaar, di Wattpad @prismacynthiaa. Sekian dari saya di Widiananta Fortuna Maria Storus. Terima kasih, bye-bye.